Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat membaca, salam jurnalis kampung. Terima kasih sudah tergabung dengan kanal YouTube Membaca Berita ala Baba Topa. Subscribe-lah dan berpendapatlah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan Anda terhadap pengembangan kanal YouTube ini. Sahabat membaca, kali ini kita akan membaca beberapa berita terkait dengan aksi demo kemarin yang digelar oleh sejumlah masyarakat dan mahasiswa di Kejaksaan terkait pembangunan Masjid An-Nur. Dan di sana ada beberapa media yang telah merilis, di antaranya Cekatan Malut, Poros Timur yang menilai Kejari Sula lambat dalam melakukan penanganan korupsi. Kemudian ada Tifa Maluku Utara, di mana Kejari dinilai lambat menangani dugaan korupsi dan pembangunan masjid di Kepulauan Sula. Kemudian Rakyatmu melansir, Kejari Kepulauan Sula janji lagi terhadap masa aksi. Nah, di situ ada pernyataan masa aksi bahwa mereka meminta Kejaksaan Tinggi untuk mengambil alih proses hukum korupsi, dugaan korupsi di Masjid An-Nur Desa Puhea. Dan di pembangunan masjid ini juga kita tahu bahwa ada 5 tahapan pekerjaan sejak 2015. Sahabat Baba Topa, untuk kesekian kali masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan menggugah aparat penegak hukum terkait mangkraknya pembangunan Masjid An-Nur di Desa Puhea, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Kejaksaan Negeri Sanana jadi sasaran aksi. Jadi sasaran aksi kemarin di Kamis 30 November 2023. Dan meski tidak didukung dengan massa yang ribuan, massa yang banyak, aksi ini setidaknya memberi pesan kepada khalayak bahwa Kejaksaan Negeri Sanana lambat, bahkan tak menggubris dan tepatnya mengabaikan proses hukum, di mana pembangunan Masjid An-Nur ini dinilai merugikan keuangan negara dan keuangan daerah. Apalagi posisi Masjid An-Nur yang berada di tengah-tengah kawasan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Puhea. Bahkan lebih menyedihkan, di 2 atau 3 tahun belakangan masyarakat dan ratusan ASN harus berdesakan memanfaatkan masjid lama, masjid yang kecil itu untuk salat Jumat yang ada di situ. Rumah ibadah ini memang dibangun sejak 2015 yang lalu dalam 5 tahap pekerjaan yang menelan anggaran sekitar 4,5 miliar. Proyek ini mulai dikerjakan yaitu pada tahun 2015 itu ya. Itu nilai kontraknya sekitar 488,5 miliar. Dan pada tahun 2017 itu APBD menggelontorkan lagi dana pembangunan untuk masjid ini senilai 900-an juta. Dan di 2018 itu sebesar 1,9 juta rupiah. Dan yang terakhir di 2019 kembali masuk lagi pembangunan masjid ini ke dalam APBD yang menelan anggaran sekitar 294 juta. Nah, mengapa proses hukum dan kasus korupsi ini lambat dan justru dokumennya masih saja terkunci rapat di laci meja Pak Jaksa? Hanya jaksa yang bisa menjelaskan betapa pembangunan fasilitas ibadah yang mangkrak ini ada di depan mata. Berkali-kali masyarakat mengadu, berkali-kali memohon tempat sembahyang mereka diselesaikan pembangunannya, atau kembalikan masjid mereka yang kecil dulu, yang berhalaman luas itu, daripada harus membiarkan masjid mereka disesaki dengan rongsokan bangunan gagal proyek yang mengotori pemandangan. Masyarakat Puhea terkait dengan persoalan mencari keadilan terhadap pembangunan masjid itu juga pernah mendesak pemerintah daerah. Bahkan masyarakat pernah hearing dengan wakil rakyatnya yang ada di DPR. Hingga mereka terpaksa meluangkan waktu untuk datang ke Kejaksaan Negeri Sanana beberapa kali. Rupanya tak digubris. Dan di aksi kemarin, masa yang datang itu mulai hilang kepercayaan kepada kejaksaan. Mereka meminta Kejaksaan Tinggi mengevaluasi kinerja Kejari Kepulauan Sula yang dinilai tak becus urus proyek mangkrak. Kejati Maluku Utara bahkan diteriaki Bapak Budi Hartawan Panjaitan diminta
segera mengevaluasi kinerja Kejari Sula secara tegas sesuai fakta yang terjadi dalam penanganan sejumlah kasus korupsi, terutama pembangunan Masjid An-Nur Desa Pohea. Kejari Kepulauan Sula Immanuel kemarin di hadapan maksa aksi bersikukuh bahwa kami serius dalam penanganan korupsi, dugaan korupsi Masjid Pohea. Kok serius Pak Jaksa? Serius kok 3 tahun lebih kasus ini menggantung di meja Bapak. Jaksa Immanuel bilang bahwa Masjid Pohea itu pihaknya tidak main-main dan akan menyelesaikannya. Namun ada persoalannya. Jaksa mengatakan bahwa mereka bukanlah ahli untuk menilai fisik bangunan. Ada lembaga khusus yang punya kompetensi legitimasi menilai hal itu. Kejari juga menjelaskan bahwa upaya untuk menghadirkan ahli ini juga bermacam-macam upaya dilakukan. Dirinya pernah bermohon kepada Sekda Kepulauan Sula, Mohli Suamole, Ketua IKA Unhair Sula ya, dan juga bermohon kepada Rektor Unhair saat bertemu di momentum Festival Tanjung Waka, berarti baru kemarin Pak Jaksa, bukan dulu baru kemarin. Dan itu Pak Immanuel sampaikan bahwa Pak Rektor, mana janjimu? Jadi sebenarnya Immanuel ini kayaknya tidak mau lembaganya kejaksaan ini menjadi satu-satunya sasaran kekecewaan terhadap proses korupsi Masjid An-Nur. Jadi Immanuel juga mengungkapkan jika Unhair ini hanya mendatangkan janji-janji saja, datangkan ahli. Makanya Immanuel di hadapan masa kemarin bilang bahwa dia mengancam Unhair jika tidak mendatangkan ahli, dia akan menggunakan tim ahli dari luar daerah di perguruan tinggi yang lain, misalnya di Sulawesi Utara. Nah, sahabat membaca, media online juga mengabarkan terkait dengan demo kemarin ada beberapa tuntutan yang kita baca ya. Yang pertama, itu datangkan tim ahli konstruksi yang dijanjikan oleh Kejari. Yang kedua, Kejati Malut segera mengevaluasi Kejari Sula karena diduga sengaja melindungi kontraktor. Wah, bahaya. Dan yang ketiga, Kejati Malut segera ambil alih dugaan korupsi anggaran pembangunan Masjid An-Nur Desa Pohea. Berarti sudah tidak percaya lagi ya masa terhadap Kejari. Dan yang keempat, Kejati Malut segera menetapkan tersangkanya. Ya, semoga saja ini menjadi atensi, aksi dan juga media pemberitaan ini menjadi atensi bagi Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi pihak yang lain untuk memberikan keadilan rasa dan keadilan hukum terhadap proses hukum dugaan korupsi kasus Masjid Pohea. Nah, sahabat membaca, ketong jumpa di konten-konten membaca selanjutnya. Salam membaca berita.